wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kancet Tanjung Radio, kita lanjutkan kembali bersama kita di sore hari ini dalam acara ngobrol bareng seru, masih dari lantai 2 gedung Serbaguna PTBA yang baru Tanjung Enim kota tujuan wisata. Nah, para kancet, sudah banyak kita ngobrol tentang demam berdarah bersama narasumber kita. Untuk yang baru bergabung, kembali saya perkenalkan ada Pak Ahmad Sabrian Eskep, penanggung jawab DBD atau penanggung jawab demam berdarah. Kemudian ada Ibu Oktabi Dasari Eskepnes, beliau adalah penanggung jawab surveillance di Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Saya kembali ke Pak Sabrian ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah proses penularan ini, Pak? Baik, Pak. Untuk mencegah penularan demam berdarah, pertama kita melakukan 4M+. 4M+ tadi ya. 4M+. Pertama menguras bak mandi yang air atau yang tergenang. Ya. Nah, setelah itu menutup itu apabila ada ember atau yang sudah lama, sebaiknya ditutup. Oh ya, dibalik lah, dikosongkan airnya ya. Sumur tadi ditutup kalau bisa. Oke. Bagian atasnya. Oke. Ini ada pameo atau cerita lama mengatakan gantung-gantungan baju yang ada di kamar dan sebagainya, celana itu apakah rentan menimbulkan nyamuk itu? Bisa, Pak. Bisa. Pakaian yang tergantung terlalu lama bisa menimbulkan. Jadi artinya apa yang disampaikan di masyarakat itu memang betul-betul ada nyata ya? Betul, benar. Oke. Nah, para kancil jangan diulangin lagi. Untuk Anda yang sering menggantungkan pakaian yang terlalu lama baik di kamar sendiri atau di tempat lain yang tidak layak ya. Nah, sekarang kita bercerita soal makanan nih Pak Sabrian. Ada nggak nih makanan yang bisa memperlambat proses penularan atau pencegahan untuk demam berdarah? Kalau memang ada, jenisnya seperti apa, makanan apa? Kalau secara ilmiahnya, Pak, mungkin belum ada secara resminya dikatakan begitu. Penelitiannya ya. Tapi kalau dianjurkan, Pak, kita memakan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Oh, seperti itu ya. Nah, lalu jenis contohnya kalau yang untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh dianjurkan minum jus jambu biji. Oh, jus jambu biji ya. Ya, buah delima. Buah delima ya. Pepaya atau kates. Iya. Ya, udah itu kurma. Kurma ya. Ya, itu baik untuk apalagi sekarang sari kurma banyak dijual-jual ya, itu sangat efektif sekali ya. Ya. Kemudian saya mau ke Ibu Okta Bidasari. Kan sekarang lagi musimnya vaksin Bu ya. Tolong mic-nya Bu. Lagi musim vaksin. Nah, untuk DBD sendiri ada nggak nih semacam vaksinnya Bu? Vaksinnya sih ada, tapi sekarang masih terbatas dan harganya pun masih di atas 1 juta satu pialnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi tetap sudah ada sekarang ya. Sudah tapi ada, mungkin karena harganya masih mahal, proses pemasaran juga belum terlalu familiar. Familiar ya. Sejak kapan adanya vaksin itu Bu? Sudah lama Pak? Sudah lama lah Pak, cuman karena kita tidak familiar, cuman adanya di dokter spesialis anak aja. Jadi kita harus yang ngejar bola seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk nyamuk DBD nih Bu, biasanya kan ada waktu-waktu tertentu yang rentan menyerang kita ya. Kalau nyamuk ini sendiri pada saat kapan tuh Bu? Biasanya nyamuk Aedes aegypti itu menggigit di antara selang waktu jam 10 pagi sampai jam 12 siang dan 2 jam sebelum maghrib dia menggigitnya. Kalau sudah di atas itu udah nyamuk malaria. Oh iya. Oh jadi antara nyamuk ini ada perbedaan waktunya ya, tidak semuanya menyerang pada jam-jam yang sama ya. Tidak Pak. Ada beda-bedanya ya. Kemudian kan
nyamuk ini sering menggigit dari satu orang katakanlah ke orang lain. Itu berapa lama jaraknya tuh Bu? Radiusnya. Radiusnya maksudnya tuh. Radiusnya Apakah per 100 meter, apa 50 meter dan sebagainya? 40 sampai 100 meter. Udah. Oh, cepat sekali ya. Ya, dari gigitan pertama ke gigitan kedua. Yang berikutnya ya. Jadi para kance untuk lingkungan-lingkungan tertentu harus antisipasi sekali karena nyamuk ini memang nyamuk yang sangat spesial. Terbukti baru saja disampaikan oleh Bu Okta bahwa jarak dari jangkauan dia menggigit satu orang ke orang lain itu mulai dari 40 bahkan sampai bisa 200 meter ya. Jadi dia masih tetap bertahan ya. Kemudian nah saya ngulangi dengan jambu biji tadi Pak. Jadi secara penelitian memang belum ada ya yang mengatakan bahwa itu bisa mencegah. Tapi secara dianjurkan sih bisa ya. Bisa. Okay. Karena sari-sari banyak mengandung elektrolit dan isotonik itu untuk tubuh. Kalau kita bicara soal jambu biji kan ada yang masih belum masak, ada yang sudah merah ya. Nah yang lebih bagus yang mana yang kita konsumsi sambil di jus itu? Yang lebih mati. Yang masak ya. Apalagi sekarang sudah banyak dijual-jual ya sari-sarinya ya, itu lebih bagus lagi. Nah para kance, untuk yang mungkin belum tahu, ini satu makanan yang selama ini kita hanya melihat sebelah mata, ternyata ini bagus sekali untuk kita konsumsi. Terbukti dengan kita membuatnya sebagai jus dan sebagainya. Mudah-mudahan Farmasi Minerik ini bisa terus memberikan inovasi-inovasi untuk kita dan juga untuk para kanca yang sedang mendengarkan. Ini sekedar untuk tambahan untuk para kanca yang mungkin baru bergabung ya, yang belum sempat mengikuti dari awal. Tidak ada salahnya kita ulang dari awal ya. Saya mau ke Ibu Okta ini. Sebenarnya untuk para kanca yang baru bergabung Bu, DWD itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu? Untuk para kanca yang baru bergabung bisa didengarkan informasi ini. Apa yang maksud dengan DBD ya? DBD itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk. Nama nyamuknya itu sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti ya. Yang ditandai dengan gejala demam tinggi, mual, muntah, terus ada bintik merah atau ruam-ruam merah. Bintik merah itu terjadi di seluruh tubuh atau sebagian tubuh aja Bu? Biasanya yang tampak cuman sebagian dulu Pak di tangan, telapak tangan ya. Nah bicara soal suhu tubuh tadi sampai berapa derajat Bu panasnya? Suhu tubuh kalau buat demam berdarah bisa dari 38 derajat Celcius bisa sampai 40 derajat. 40 derajat ya. Untuk kalangan anak-anak sangat tinggi sekali itu ya. Terus kita ulangi lagi nih Bu, proses penularannya seperti apa ini Bu untuk para kancing baru bergabung mungkin pengen lebih jelas lagi. Proses penularan DBD itu sendiri nyamuknya itu menggigit orang yang sakit. Setelah dia menggigit orang sakit, nyamuk itu kembali terbang dan menggigit orang yang sehat. Nah, di saat orang yang sehat itulah sudah ditularkan nyamuk yang membawa penyakit dari orang yang sakit. Maka orang yang sehat itu akan menjadi sakit. Jadi penyakit ini dominan dari gigitan nyamuk ke satu orang ke orang lainnya ya. Perantaranya nyamuk Pak. Iya perantaranya, bukan berarti walaupun berdekatan kalau memang yang satunya tidak tergigit tidak bakal terjadi penularan ya. Oke seperti itu. Nah ciri-ciri nyamuknya bisa diulangi lagi Bu. Nyamuk Aedes aegypti seperti apa? Apakah kita begitu melihat kita sudah bisa nebak wah ini nyamuk Aedes aegypti ya? Ciri nyamuk itu sendiri ada belang hitam di tubuhnya atau di perutnya, dengan dengan kebesaran ya, kebesaran nyamuk ini itu mencapai 0,8 mili ya. Oh cukup panjang juga ya. Jadi kalau kita ukur hampir masuk kategori 1 cm ya. Oke Bu Okta, Pak Sabrian jangan dilanjutkan dulu. Kita akan jeda sedikit. Para kanca, masih panjang perbincangan kita tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio.
wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Baik, selamat sore untuk para kanca yang baru saja bergabung di dua link kami www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Anda bisa lihat kami bertiga di sini. Kita jumpa di acara Ngobras untuk Selasa tanggal 27 September 2022 sampai jam 4 sore nanti bersamaan kita. Bersama dua orang bintang tamu yang sangat spesial dari Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yaitu Ibu Okta Bidasari Eskapnes, dan juga beliau adalah penanggung jawab surveillance, dan Bapak Ahmad Sabrian, penanggung jawab dari demam berdarah. Kita masih berbicara seputar demam berdarah nih. Pak, saya ke Ibu Okta dulu. Tempat-tempat seperti apa sih Bu yang rentan di sana nyamuk berkembang biak dan sebagainya tuh? Contohnya seperti apa tuh? Kalau kita lihat selama ini, yang pasti saluran air yang tidak berjalan semestinya ya. Kemudian yang lainnya? Kita sering salah Pak ya. Sebenarnya kalau DBD ini ciri nyamuknya itu nyamuk bersih kalau kita sebut. Nyamuk bersih ya. Oh, jadi dia di tempat yang bersih ya? Karena dia berkembang biak dan hidupnya di air yang bersih, ya kayak di bak-bak mandi, tampungan air hujan yang tertampung di sampah-sampah yang enggak itu dia sangat senang Pak. Oh iya betul. Kalau yang kotor itu ciri nyamuk malaria. Malaria ya. Jadi dari sana juga kita bisa ngelihat itu perbedaannya. Ya. Itu nama nyamuknya ya. Oke. Kemudian, nah kita kan sering di rumah nih penyemprotan secara mandiri ya, biasanya kita menjelang tidur. Nah yang baiknya teknisnya seperti apa itu Bu, penyemprotan itu? Mungkin selama ini yang kita lakukan termasuk para kanca itu ternyata teknisnya salah ya. Bahkan mungkin penyemprotan belum ada jeda waktunya, yang di rumah sudah pada tidur dan sebagainya, sehingga sirkulasi dari penyemprotan itu belum selesai sebenarnya. Yang bagusnya seperti apa itu Bu? Kalau untuk waktu malam Pak ya, waktu malam sebagusnya sih sebelum maghrib itu Pak. Sebelum maghrib itu kita udah semprot semua ruangan. Karena kita kalau sudah maghrib kita kan sudah posisi di dalam rumah. Rata-rata seperti itu ya. Ya makanya sebaiknya maksimal lah 1 jam sebelum kita masuk ke ruangan, sebelum maghrib itu kita udah semprot semua. Itu udah ditutup, jendela udah ditutup. Oke, seperti itu ya. Ya Pak. Oh iya. Nah kemudian yang sering penyemprotan apa yang melalui program pemerintah itu yang Pogging ya itu. Kalau dari sisi kesehatan sendiri dianjurkan berapa bulan sekali atau jeda waktunya tuh? Atau setengah tahun sekali atau seperti apa nih Bu? Yang sering dilakukan oleh dari pihak-pihak puskesmas ya? Ini kita mungkin iya Pak Sabrian ya? Pihak PJ-nya Pak ya? Iya, beliau yang lebih ngerti nih ya. Untuk kegiatan pogging Pak, biasanya sebaiknya Pak itu sudah mendekati musim penghujan Banjarmasin. Oh seperti itu ya. Harus segera dilakukan ya. Segera dilakukan itu Pak. Nah untuk kegiatan fogging fokus itu bisa sewaktu-waktu apabila misalnya terjadi di anggota warga itu banyak kasus kayak pandemi. Oh bisa langsung yang sifatnya
Oh iya ya. kejadian luar biasa gitu. Jadi bisa langsung seketika ya. Bisa Tidak seketika. harus menunggu program ya. Tidak menunggu program kalau Tapi kalau yang fogging yang biasa itu ya ada lain lagi ya. masa Oke. penghujan. Nah sekarang nih, menurut penelitian atau yang di lapangan ini, demam berdarah kita seperti apa ini? Apa kalau kita ambil grafik cukup tinggi atau datar atau menurun ini dibanding tahun kemarin mungkin yang ada di Lawang Kidul khususnya nih? Kalau untuk di Lawang Kidul dibanding tahun kemarin mungkin ya rata-rata gitu Pak. Datar ya, Datar. tidak terlalu nanjak ya. Apa saja yang sudah dilakukan nih oleh Puskesmas sehingga terjadi datar? Artinya kan satu kemajuan ketimbang tahun-tahun kemarin nih. Program apa saja nih? Biar para kancil Tanjung Inim Radio semuanya pada tahu. Oke lah, sip untuk Puskesmas Tanjung Inim ya. Untuk tahun 2002 saja kegiatan fogging pernah dilakukan di desa Tanjung Inim Selatan. Pernah dilakukan fogging itu 2 kali, Iya. 2 fokus. Setelah itu bulan berikutnya pernah dilakukan fogging di desa Tegalrejo. Tegalrejo ya. Pernah Oke. 2 titik juga, 2 fokus titik. ya. Sudah itu ada kegiatan juga dari rumah sakit BAM. Nah itu ada kegiatan ya, kita juga ikut juga Ikut juga ya. Oke. ke sana, ke daerah Pasir Putih apa Oh, di Townset ya. Tanah Putih ya. Tanah Putih, Oke, Tanah itu Putih. kegiatan Sekarang namanya kalau dulu Townsite ya, sekarang Township Tanah Putih ya. Oke. kegiatan Sama sekali untuk bapak-bapak yang ada di Townsite yang mungkin sudah istirahat atau masih aktivitas daring ya. Nah, dan PTBA. berkaitan dengan DBD nih, kedepannya akan seperti apa nih rencana-rencana dari Puskesmas Tanjung ini dalam rangka mengantisipasi atau menekan sekecil mungkin DBD hadir di Tanjung Inim khususnya Kecamatan Lawang Kidul nih? Kita untuk kedepannya ya masih kita Jangan dijawab dulu, kita akan lanjut kembali setelah jeda berikut. Para kancil tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kancil Tanjung Inim Radio, sebuah lagu yang sangat membooming ya, sangat viral, kali ini dipersembahkan oleh Farel, bocah ajaib ya, yang pernah menggegerkan istana dengan goyangannya. Sampai-sampai orang nomor 1 Indonesia pun turut bergoyang ya, bersama sang ibu tercinta. Lagu ini di request oleh Pak Ahmad Sabrian dan Ibu Oktabi Dasari. Nah sekarang waktunya nih kirim-kirim salam untuk Pak Sabrian, lagu tadi berkaitan dengan lagu tersebut. Kirim salam buat siapa saja nih, silakan. Mic-nya didiketin dulu. Ibu dulu. Yang pasti buat keluarga di rumah yang lagi nonton ini ya. Selamat sore semuanya nih. Lagunya dipersembahkan buat keluarga di rumah, teman-teman di puskesmas yang lagi rapat mutu. Bu Boji lagi nonton kan nih? Semangatnya Bu dokter ya. walaupun dalam rapat masih sempat nonton radio. Dapat bocoran baru pulang cuti katanya ya. Iya, Bu Pujinya. Terus, iya, Pak Sabrian buat siapa nih lagu tadi? Lagu tadi dipersembahkan buat teman-teman Puskesmas Tanjung Iya. Inim khususnya dan Belum semua, pada pulang ya? Ya belum. Masih rapat ya, oke. Juga buat semua ya warga Lawang Kidul Iya. pada umumnya. Oke. Selamat siang.
Oke, para kanca juga yang lagi rapat tetap jalankan rapatnya, tapi tetap nonton Facebook kami lagi talkshow di sore hari ini ya. Juga untuk para kanca yang ada di puskesmas lain di seluruh Kecamatan Longgido dan khususnya di seluruh Kabupaten Muara Enim, selamat bertugas, hati-hati kalau lagi tugas. Mudah-mudahan semua yang diprogramkan berjalan dengan lancar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi nih. Sekarang lagi program apa nih dari penanggung jawab demam berdarah untuk mengantisipasi ke depannya agar semakin ditekan nih penyakit itu tidak boleh katakan tidak bakal nimbul lagi nih kalau program itu berjalan ya. Ya, pertama kita program itu masih Mic-nya dilurusin lagi dikit. Oke. Oke. Kita tidak melupakan yang PSN tadi. Oh ya. Pemberantasan sarang nyamuk 4M+, termasuk menguras, menutup, mengubur ataupun memantau setiap minggu. Dan juga apabila mungkin ada warga Lawang Kidul khususnya yang terkena DBD atau hasil labornya KDRS-nya menyatakan positif demam berdarah, ya pertama diusahakan kita kunjungi. Ya, dilaporkanlah ke puskesmas ya. Untuk kunjungan rumah atau PE ke rumah warga tersebut. Oh iya. Dan kita berikan abatisasi atau bubuk abati. Jadi intinya ketika ada kasus seorang warga terkena, cepat-cepat lapor ke puskesmas ya agar dikunjungi dan diadakan tindakan lain ya. Kalau memang ditindaklanjutin. Kalau memang nanti harus dibutuhkan dirujuk ke rumah sakit, akan ditindaklanjutin ya. Iya. Terus saya ke Ibu Okta ini Bu, kalau lihat benda-benda seperti apa sih Bu yang rentan untuk perkembangbiakan nyamuk ini? Terutama pada wadah Pak yang bisa menampung air. Tempat-tempat yang bisa menampung air ya. Entah itu ember bekas, kaleng bekas, kalau bisa itu seminimal mungkin dibalikan. Balikannya. Jangan ada air dalamnya ya. Jangan ada buat penampungan air. Penampungan air ya. Oke. Kemudian untuk sekarang kalau tadi benda-benda yang sekarang tempat-tempatnya nih Bu. Tempat-tempat yang seperti apa yang disitulah nyamuk berkembang biak ya. Kalau tadi kita bicara soal benda-bendanya ya, sekarang tempat-tempatnya tuh. Tempatnya ya itu Pak, genangan air yang bersih, yang sering kita lengah dan terlewatkan itu di bak mandi Pak. Oh iya. Kalau bisa seminimal mungkin 1 minggu sekali itu dikuras. Dikuras ya, baik di penampungan yang dari bahan plastik ataupun mungkin bak mandinya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sarbian, jika ada warga yang terkena kasus ya, itu segera dilaporkan ya. Pelaporan ini bisa melalui ada semacam medsos yang kita tuju atau kurir, atau memang ada nomor yang bisa kita hubungi ke puskesmas agar secepat mungkin pihak puskesmas datang ke rumah yang istilahnya tadi PE tadi ya. Ya. Laporannya itu bisa melalui kader ya, kader posyandu, kader jentik. Memang sudah disiapkan di sana ya. Iya. Nah, berkaitan dengan kader-kader tadi bisa menambah informasi, ada berapa kader yang disiapkan seirama dengan kaitannya dengan DBD ini Pak, selain kader jentik dan sebagainya? Masing-masing desa Pak. Sudah ada semuanya, sudah terbentuknya. Pak, perwakilan. Oke, jadi para kanca di setiap desa memang dari puskesmas sudah tunjuk kader-kader yang memang khusus menangani demam berdarah dan sebagainya ya. Ini sepanjang ini berjalan lancar Pak ya? Oke. Ya, insya Allah. Amin ya. Nah, berkaitan dengan program-program yang sudah sedang dan akan dijalankan, mungkin ada semacam pesan-pesan khusus baik dari Bu Okta, Bidasari atau Pak Sabrian kepada warga masyarakat kaitannya dengan demam berdarah
agar kedepannya program ini berjalan lancar dan paling tidak kita disupport oleh halaman masyarakat ya, sehingga semuanya berjalan lancar. Mungkin ada semacam pesan-pesan atau himbauan ya. Pesan saya buat kita semua, warga Tanjung Enim dan sekitarnya, kita melakukan tetap mengingatkan kegiatan PSN tadi Pak. PSN ya. Pemberantasan sarang nyamuk. 1 minggu sekali dengan 4M+. Iya ya. Tanpa bantuan dan dukungan kita semua, tidak akan terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih Pak, dari bebas nyamuk ini. Oke. Dan ayo kita berantas nyamuk DBD bersama Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Wisata. Masih dalam kaitannya untuk Tanjung Enim Wisata ya. Jadi artinya ketika DBD itu nol lah kita katakan di Lawang Kidul, itulah salah satu sarana wisatawan-wisatawan di luar akan tidak segan-segan berkunjung sini. Baik, Pak Sabrian, Ibu Oktavi Dasari, terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini sangat bermanfaat sekali, menambah wawasan, menginspiratif ya, baik untuk tenaga-tenaga medis yang lain maupun untuk warga Kecamatan Lawang Kidul khususnya, umumnya untuk warga Kabupaten Muara Enim. Para kaca Tanjung Enim Radio, akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Smes, Trias Asmadi, jika rekan-rekan di studio mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.